Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ada di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPA dengan materi aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dalam rantai makanan terjadi proses pemindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Proses ini dinamakan dengan aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Selain terjadi aliran energi, dalam rantai makanan juga terdapat siklus nutrien. Nutrien juga sering disebut dengan hara, yaitu unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Sama halnya dengan aliran energi, nutrien juga berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya, dimulai dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen mati, tubuhnya akan diurai oleh pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Pelajaran kedua, bahasa Indonesia dengan materi mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ide pokok dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk dalam teks non-fiksi. Berdasarkan ide pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan data dan fakta dan bersifat informatif. Untuk menulis karangan non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 3. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kalian tentukan. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. 5. Mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. 6. Membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kalian tulis sebelumnya. 7. Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Pelajaran ketiga, SBDP dengan materi properti tari daerah dan fungsinya. Salah satu unsur yang ada dalam seni tari adalah properti tari. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian.
Properti tari mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Untuk memberikan keindahan pada tarian. 2. Sebagai media menyampaikan makna atau pesan yang terkandung dalam tarian. Ada berbagai macam properti yang digunakan dalam tari tradisional. Properti tersebut diantaranya kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, piring. Berikut adalah beberapa tari tradisional yang menggunakan properti. 1. Tari Bendrong Lesung merupakan tari tradisional dari Banten. Tari Bendrong Lesung biasanya ditarikan oleh wanita. Properti tari yang digunakan dalam tarian ini adalah alu dan lesung. Alu dan lesung dalam tarian ini membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten ketika menyambut musim panen. Dengan menggunakan properti berupa alu dan lesung, makna tari Bendrong Lesung yang menggambarkan sukacita dan kegembiraan masyarakat Banten dalam menyambut musim panen akan tersampaikan dengan baik. Kesederhanaan alu dan lesung akan menghasilkan bunyi-bunyian yang unik dan meriah. Hal ini menggambarkan sukacita masyarakat atas hasil panen mereka. 2. Tari Caping Ngancak. Tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Properti yang digunakan dalam tarian ini berupa caping. Caping biasa digunakan petani untuk menutup kepala ketika pergi ke sawah. Caping dalam tarian ini membantu menggambarkan kehidupan petani yang sedang bekerja di sawah, mulai dari menanam, merawat, sampai memanen padi. Anak-anak hebat, pembahasan materi hari ini sudah selesai. Sekarang adalah tugas tema. Tugas tema pertama, IPA. Ada 3 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Kedua, bahasa Indonesia. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok contoh rantai makanan di darat. Buatlah dengan tulisan yang rapi. Ketiga, SBDP. Jelaskan yang dimaksud dengan properti tari dan fungsinya. Lalu, berilah 2 contoh tari tradisional beserta properti yang digunakan. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.